Kalau seumpama gagal ada solusinya. Solusinya apa? Tidak usah meminta untuk 2 periode karena sudah gagal. Nah, berikanlah kepada orang lain. Siapa orang lain? Ya itu ada lawan sekarang ini. Siapa itu? Pak Haliana. Karena kita mau dari keburukannya dari mana? Bentuk kegagalan dari mana? Tidak ada, belum ada kegagalan beliau. Hari ini orang membandingkan Pak Haliana segala macam. Kita bandingkan apa? Kalau toh untuk membandingkan itu, malah sama-sama sampaikan kepada siapa? Kepada tim-tim mereka, kepada masyarakat. Sama-sama kita berjuang untuk kita menangkan Pak Haliana ini supaya kita bisa lihat apakah dia mampu tidak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, pada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, kawan-kawanku semua, saya sengaja datang di Kendari, di ibu kota provinsi. Saya pengen berbincang santai dan terus terang dengan Laude Salama, sarjana hukum, selaku presiden dari milenial Haliana dan Ilmiati Daud. Jadi kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya sudah saya adakan dialog dengan koordinator Hati. Pada hari ini saya sekarang akan podcast dengan presiden milenialnya Hati. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah Laude Salama. Beliau adalah sarjana hukum dan juga representasi dari pemuda yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk berbicara tentang politik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jadi untuk lebih jelasnya, saya mau bertanya dulu. Saya akan memberikan kesempatan kepada Laude Salama ini untuk berbincang terkait dengan politik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Oke, bagaimana pendapat Anda terkait dengan politik yang ada di Kabupaten Wakatobi? Anda sebagai representasi dari milenial Hati dan juga menyandang status sebagai presiden dari Hati. Anda silakan berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya bisa katakan ini sangat luar biasa dan sangat istimewa. Sebab dari Wanci sampai ke Kendari hanya untuk bertemu saya. Saya kira ini suatu penghargaan dari saudara kita Hendrik Majid yang sangat antusias untuk datang ke Kendari untuk bisa bertemu sama saya untuk kita berbincang-bincang seputar politik yang ada di Wakatobi saat ini. Baik, ya, saya lihat dan saya amati perkembangan politik di Wakatobi hari ini. Saya kira dari kalangan masyarakat sampai generasi milenial untuk saat ini saya kira cukup untuk mengambil sikap dan berperan penting dalam pesta demokrasi kali ini. Berarti itu menandakan bahwa ada kemajuan lah dalam hal ini, kemajuan yang saya maksud bukan kemajuan dari dalam hal keberhasilan Bupati Wakatobi, tidak, tapi ini kemajuan yang saya maksud adalah animo masyarakat untuk berpolitik. Tapi saya rasa ini animo yang paling besar dan sangat antusias itu adalah semangat untuk melawan 2 kali periode atau 2 periode. Itu saya melihatnya di situ. Di kalangan milenial pun saya melihatnya itu dari keempat pulau itu, baik dari Wangi-Wangi, Kalidupa, Tome Binongko, di kalangan milenialnya itu juga sangat antusias untuk melawan yang namanya 2 periode. Nah, kenapa kami melawan yang namanya 2 periode? Karena itu tanpa dasar. Kami juga memiliki dasar, alasan tertentu kenapa kami harus melawan yang namanya 2 periode Wakatobi. Tentunya kami memiliki alasan-alasan tertentu, baik itu dalam hal segi pembangunan yang ada di Wakatobi dan segi politisnya. Saya mulai dari kenapa alasan kami melakukan gerakan untuk melawan 2 periode dan mengantarkan Haliana dan Ilmiati Daud untuk menjadi bupati dan wakil bupati ke depan. Karena salah satunya kami melihat di situ ada harapan besar masyarakat Wakatobi untuk dibawa oleh dan dipangku oleh Haji Haliana dan Ibu Ilmiati Daud menjadi Wakatobi yang lebih baik dan masyarakat bisa sejahtera dan damai di kepemimpinan mereka.
Nah, alasan yang paling fundamental itu kami lihatnya daripada bentuk-bentuk konfirmasi kegagalan daripada bupati saat ini. Oke lah, sekarang di luar sana dimanapun dia berada, dimanapun beliau berada, selalu mengklaim bahwa kami berhasil. Nah, tetapi itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa kami melakukan seperti itu? Penilaian kami itu tidak serta-merta kami sangat subjektif bahwa kami mendukung salah satu paslon, tidak. Tapi ini objektif melihat keadaan Wakatobi. Nah, kita mulai dari persoalan ekonomi. Di beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir itu ada suatu berita di media massa yang memberitakan Wakatobi bahwa peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat itu meningkat. Nah, ini yang harus kita telusuri, ya ini yang harus kita pertanyakan. Apakah survei itu yang disurvei itu adalah masyarakat kalangan bawah atau hanya orang-orang tertentu untuk melakukan survei itu, sehingga hasilnya pun demikian. Kenapa kami menilai seperti itu? Masyarakat di kalangan bawah itu sangat kesusahan untuk mendapatkan perekonomian itu. Tentunya itu akan menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi kita. Yang disurvei ini toh kalangan masyarakat mana dulu yang disurvei ini? Jangan sampai memang mereka orang-orang yang memang ada, selama ini ada ekonominya, dan itu dilakukan survei kepada mereka untuk menutupi bentuk kegagalan tadi itu. Selain daripada itu, ada salah satu program yang diluncurkan dulu, itu adalah mengenai Wakatobi bersinar di bidang kesehatan. Nah, kesehatan yang kita maksud di sini itu tidak serta-merta hanya bangunan toh, tetapi harus ditunjang juga dengan selain daripada peralatan yang ada di rumah sakit sana ataupun di puskesmas, itu juga ditunjang dengan tenaga medisnya. Nah, seperti program yang dicanangkan oleh Bupati bahwa itu akan menghadirkan 3 orang dokter spesialis tiap kecamatan, sampai hari ini pun kan itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena di situ memang akan susah dihadirkan. Kenapa susah dihadirkan? Karena harus kita sadari, dan Bupati pun harus disadari itu, bahwa untuk menghadirkan dokter spesialis di tiap-tiap kecamatan itu ada mekanisme atau syarat-syarat yang harus kita lakukan, yang harus dipenuhi oleh Pemda. Nah, ini kan tidak dilaksanakan atau mungkin baru disadari. Seharusnya kalau baru saat ini disadari, berarti saya bisa menilai bahwa program itu dulunya itu asal-asalan saja, hanya untuk menggait peminat masyarakat untuk memilih mereka, yang pada akhirnya juga itu kan gagal secara sendirinya. Yang seperti contohnya sekarang ini, dokter yang dijanjikan kemarin yang daripada programnya itu kan sampai sekarang belum ada. Nah, itulah yang dituntut oleh masyarakat. Di mana janjimu itu? Tak perlu kita meminta untuk 2 periode secara langsung dari kita secara pribadi. Kalau kita dinilai masyarakat berhasil, mereka pun akan turut memilih kita untuk kedua kalinya. Tetapi kan masyarakat hari ini sudah menolak untuk adanya 2 periode itu karena ada bentuk-bentuk kegagalan tadi itu. Selain daripada itu, ada juga program daripada pemimpin daerah kita tentang Wakatobi religius. Nah, sampai hari ini wujud Wakatobi religius itu kita belum lihat bentuknya semacam apa. Nah, kalau memang itu hanya sekedar umroh, yang itu kan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi, yaitu guru ngaji ataupun tokoh-tokoh agama, para sara-sara masjid, sara-sara hukum, dan masyarakat lain di bidang keagamaan yang punya prestasi. Nah, kalau hanya seperti itu kan tidak menunjang Wakatobi itu akan menjadi religius. Harus seperti apa? Harusnya kan di Wakatobi religius itu ada program-program yang dilaksanakan oleh daerah itu untuk menunjang atau menuju target yang diharapkan itu. Ini kan tidak ada. Kalau hanya Bupati dia berharap Wakatobi religius dengan adanya umroh itu sia-sia. Itu sangat sia-sia. Kenapa tidak ditampakkan saja diarahkan saja ke program lain yang bisa menunjang pendapatan ekonomi masyarakat? Itu kan hanya pemborosan saja sebenarnya, yang tidak memiliki efek apa-apa kepada daerah kita. Apalagi untuk menjamin Wakatobi menjadi religius, kan tidak. Itu kan makanya kenapa kita mengatakan itu program yang sia-sia, program yang gagal. Selain daripada itu di kartu Wakatobi bersinar yang beredar kemarin itu ada
pembangunan pabrik gas dan tempat pelelangan ikan. Nah, sampai sekarang kemarin saya baca di media itu belum berfungsi. Berarti itu juga program itu sampai saat ini masih gagal. Kenapa kita mengatakan gagal? Berarti karena itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Wakatobi. Begitupun sama halnya dengan tempat pelelangan ikan. Hanya bangunan toh, walaupun indah bangunannya, walaupun mewah bangunannya, tapi karena tidak ada dampak secara ekonomi dan dampak secara kemajuan untuk daerah kita, itu kan sia-sia juga. Siapapun pemimpinnya, siapapun bupatinya, kalau hanya asalkan membuat program seperti itu tanpa memikirkan teori pembangunannya, itu akan sia-sia juga. Itu. Makanya ini yang menjadi kebingungan kita dari latar belakang persoalan itu kan, kita yakinlah bahwa Pak Bupati itu bisa membawa Wakatobi itu, bisa menepati semua program-programnya itu bisa dilaksanakan. Tetapi nyatanya sekarang ini kan itu terbantahkan sendiri oleh fakta. Itu. Nah, kalau seumpama gagal ada solusinya. Solusinya apa? Tidak usah meminta untuk 2 periode, karena sudah gagal. Iya. Nah, berikanlah kepada orang lain. Siapa orang lain? Ya itu ada lawan sekarang ini. Siapa itu? Walaupun Pahliana. Nah, jadi menurut Anda berarti yang paling layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Rawi ini adalah Pahliana. Ya. Karena kita mau dari keburukannya dari mana? Ya. Bentuk kegagalan dari mana? Tidak ada, belum ada kegagalan beliau. Hari ini orang membanding-bandingkan Pahliana segala macam. Kita bandingkan apa? Kalau toh untuk membanding-bandingkan itu, malah sama-sama saya sampaikan kepada siapa? Kepada tim-tim mereka, kepada masyarakat. Sama-sama kita berjuang untuk kita menangkan Pahliana ini supaya kita bisa lihat apakah dia mampu tidak. Kalau toh tidak mampu juga harus kita carikan solusinya. Dan saya pun ketika program-program atau apa segala macam yang disampaikan oleh Pahliana sendiri, dan itu ketika tidak dilaksanakan, mungkin sebelum orang banyak yang akan mengkritik itu sudah saya sendiri. Karena kenapa? Saya punya tanggung jawab memberikan amanah kepada beliau mendukungnya. Berarti saya juga tidak lepas. Artinya saya punya tanggung jawab secara moral, secara konstitusional untuk memberikan saran-saran dan mengingatkan beliau. Maka tidak usah ragu-ragu untuk kita memilih Pahliana. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah lah. Jadi apakah itu kemudian berarti bahwa Pak Arhawi ini gagal? Tadi kan sudah jelas mengatakan. Artinya saya tidak menyebut Pak Arhawinya. Ya. Kalau saya menyebut Pak Arhawinya itu sangat menjurus kepada mungkin pribadinya. Ya. Saya mengatakan dalam hal jabatannya sebagai bupati. Itu. Ya. Karena kenapa saya tidak mengatakan seperti itu? Hari ini pun kita berbicara fakta, itu dianggap kita mencaci maki. Ya. Kita mengkritisi itu kita dianggap memfitnah. Ya. Kan sekarang orang bingung siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Iya, betul. Tentunya masyarakat akan tahu itulah. Tidak usahlah kita sepelekan hal seperti itu. Nah, selain daripada itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ada salah satu tokoh pemuda atau pemuda milenial atau mungkin dari kubu sebelah. Iya. Dia mengatakan bahwa pembangunan jalan di Wakatobi itu semua sudah hot mix. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sampaikan kepada dia itu, selama ini apakah dia tidur atau dia buka matanya? Ya. Kalau dia seumpama dia bisa melihat persoalan di Wakatobi pembangunan dari jalan itu saya kira beliau tidak akan mengatakan hal demikian. Ya. Karena di masyarakat di Binongko saja itu masih meneriakan itu. Masih Jalannya mereka itu kan masih kita melihat di sana seperti apa keadaannya. Ya. Terutama tidak usah bisa berikan contoh jauh-jauh. Kalau Bapak jalan ke depan rumah, pas Bapak lihat apakah di sana hot mix atau hanya timbunan toh. Ya, betul. Ini di ibu kota loh. Ya. Sering saya sampaikan kepada teman-teman dari Binongko dan teman-teman itu ketika mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Artinya yang diharapkan oleh masyarakat di sana tentang pembangunan jalan itu. Saya seperti ini, di sana seperti ini. Selalu saya sampaikan. Jangankan di Binongko sudah menyeberang pulau. Di kampung saya sendiri saja itu yang merupakan itu adalah pulau ibu kota, itu belum juga diaspal. Ya. Seperti itu. Jadi dia dengan lantangnya, dengan pedanya dia mengatakan bahwa jalan di Wakatobi semua sudah hot mix. Harus dia sadar lah, tidak usah dia pura-pura akui saja kalau bentuk kegagalan itu. Ah, selain daripada itu, kemarin juga saya pernah mendengar pemuda juga. Saya tidak tahu persis apakah dia itu salah satu juga pendukung beliau atau tidak, saya tidak tahu persis, tapi menurut saya kemungkinan besar ada salah satu pendukungnya juga. Beliau mengatakan demikian, bahwa
Karena tim-tim daripada Pahliana ini dan terutama Pahliana ini selalu disampaikan bahwa bentuk-bentuk kegagalan daripada pemimpin yang saat ini. Nah, dia menyampaikan bahwa apa kapasitas mereka? Iya. Siapa dia itu? Siapa itu? Saya sendiri Alhamdulillah kalau kita yang mengakui kan. Nah, dengan lantang kita sampaikan bahwa mereka tidak punya kapasitas siapa mereka itu. Nah, mereka itu harus disadari. Mereka itu masyarakat kita di Wakatobi. Masyarakat itu punya andil dan punya hak untuk mengawasi keberhasilan daripada pemerintah kita. Tidak usah kita berdasarkan data kan? Nah, ini kan apalagi ini kan berdasarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Data apalagi yang kita mau sampaikan? Nah, kalau memang itu ada data, tolonglah daripada mereka dari kubu sana itu. Sampaikan sekarang ini, tidak usah menunggu bola muntah, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Kan sering berkali-kali malah disampaikan bahwa untuk keberhasilan, kalau yang saya sampaikan kemarin itu adalah persoalan dari positif hukum, bahwa saya tidak kemudian peduli apakah ada output dari program yang dijalankan oleh Pak Hawi ini atau tidak, misalnya umroh atau UMKM 20 juta. Tapi kalau kita berbicara soal data-data valid, maka sudah cukup bukti bahwa Pak Arhawi di zaman kepemimpinannya sebagai bupati itu berhasil. Saya tidak kemudian melihat itu sebagai suatu output yang pasti, tapi dalam data diakui itu bahwa ada data yang bisa dipegang oleh Pak Arhawi. Jadi begini. Ya, silakan. Jangankan bupati sekarang, jangankan siapapun menjadi pemimpin di Wakatobi itu, kalau dia hanya menargetkan seperti itu programnya, siapapun bisa. Tetapi yang diharapkan itu adalah setiap program itu dia memiliki output kepada masyarakat dan kepada daerah kita. Kalau tidak, itu sia-sia. Sia-sia program, berarti sia-sia semua program. Kalau kita hanya artinya begini, saya punya program seperti ini, misalkan ini, tetapi itu tidak memiliki output kepada masyarakat dan kepada daerah kita. Hanya untuk saya menargetkan, yang penting sudah ada dataku, ini sudah laksanakan, selesai. Walaupun tidak ada imbas kepada masyarakat secara langsung, itu kan sia-sia. Yang diharapkan itu kan adalah dampaknya secara positif kepada masyarakat. Dalam hal ini semua pembangunan itu kan, Oke, Gadung pun pernah mengatakan seperti itu. Semua dari pembangunan itu, dari pemerintah itu harus memiliki dampak perekonomian kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau saya mau katakan lagi seperti tadi bahwa pabrik es itu sampai saat ini belum efektif, belum difungsikan, tempat pelelangan itu belum difungsikan, itu kan belum menunjang perekonomian masyarakat. Lantas sama dikatakan ini fitnah lagi, ini sama caci maki lagi, kan tidak. Artinya ini fakta lah yang berbicara ini. Jadi ini bukan salah yang berbicara, ini fakta ya. Jadi fakta yang sedang berbicara pada hari ini bahwa Pak Bupati sekarang ini yang sekarang cuti itu telah mengkonfirmasi bentuk-bentuk kegagalannya begitu. Iya. Artinya bahwa tanpa masyarakat, tanpa kita berbicara panjang lebar pun, memberikan teori-teori pembenaran seperti apapun, masyarakat sudah tahu sendiri kok apa yang terjadi di Wakatobi hari ini. Saya sampaikan, pernah saya diskusi sama salah satu tokoh senior juga tentang umroh ini. Tidak usah bisa sebutkan namanya di sini. Pernah mengatakan bahwa umroh itu seperti apa yang sampaikan tadi, bahwa umroh itu seharusnya tidak seperti ini untuk Wakatobi religius itu. Hanya menyampaikan pada saat itu bahwa umroh itu kenapa kita laksanakan itu supaya masyarakat juga dia bersemangat untuk melaksanakan ibadah segala macam. Seharusnya bukan seperti itu. Kalau memang harapan seperti itu, dia tawarkan program-program seperti apa, dia buatkan program untuk masyarakatnya, sehingga masyarakatnya itu punya niat untuk ke arah itu, sehingga Wakatobi religius itu bisa tercapai. Saya kira seperti itu. Jadi apa yang Anda sampaikan pada konten saya kali ini itu adalah sebagai bentuk dari salah satu alasan sebetulnya, alasan bahwa Anda lalu kemudian memilih Pak Arhawi, Anda lalu kemudian memilih Pak Aliana itu dengan atas dasar bahwa apa yang Anda nilai, apa yang Anda amati sejak kepemimpinan Pak Arhawi sampai dengan detik ini ada beberapa bentuk kegagalan. Oke, kalau begitu untuk pertanyaan terakhir. Tadi saya di muka sudah sampaikan bahwa Anda adalah presiden dari milenial hati. Adakah yang dijalankan secara fakta
oleh tim milenial atau presiden dari milenial. Saya tentu ini adalah suatu pekerjaan dan tanggung jawab besar, divonis sebagai presiden hati. Adakah yang bisa dibantu bahkan secara terang-terangan oleh tim dari presiden hati ini untuk memenangkan Pak Haliana? Ya, Untuk memenangkan Pak Haliana, bagaimana mekanisme kerja atau kiat-kiat yang harus dijalankan oleh presiden milenial hati ini untuk memenangkan Pak Haliana? ya tentunya banyak hal lah yang kami lakukan. Tentunya kami juga tidak berdiam diri, walaupun kita lihat di Wakatobi itu dari beberapa bentuk-bentuk iklan tadi, tentunya kami tidak hanya sampai ke situ. Tentunya selain daripada kami berikan edukasi kepada masyarakat tentang persoalan politik, tentang kemudian persoalan bagaimana nanti menentukan pilihan, banyak hal yang kami lakukan. Tentunya untuk persoalan itu karena persoalan mungkin dari kerahasiaan kami tentang kinerja kami. Ya kan ini bagian dari kekuatan kami. Ya. Dan mungkin cara lantas sampai kami akan melakukan ini karena jangan sampai dipelihara atau diintip sama pihak sana. Oh ya, berarti itu disembunyikan Pak ya. Tapi memang pasti ini ada suatu langkah yang pasti, langkah yang jelas untuk memenangkan Pak Haliana. Pastinya. Oke, baik. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya sudah bersama saya di dialog pada hari ini. Apa yang kami sampaikan pada konten saya hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi